Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto mengantar Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein ke Lanut Halim Perdana Kusuma siang tadi, usai melakukan kunjungan kenegaraan sejak Jumat kemarin. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah tiba di Lanut Halim dengan satu mobil berplat Jordan. Sebelum menaiki tangga pesawat, nampak Prabowo dan Raja Jordan membicarakan suatu hal. Prabowo lanjut mengantar sahabat lamanya itu menuju tangga pesawat. Dalam pertemuan singkatnya di Jakarta, banyak hal yang dibahas di Istana Merdeka. Salah satunya, Prabowo sempat mengenang kedekatan emosionalnya dengan Jordania. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Jordania telah menjalin hubungan diplomatik yang erat selama 74 tahun sejak 1951. Pesawat Kerajaan Jordania Hashimiyah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat sore kemarin. Peluk erat Presiden Prabowo menyambut hangat kedatangan sahabat karibnya Raja Abdullah II bin Al-Hussein setelah sebelumnya pada April lalu Prabowo mengunjungi Jordania. "21 kali dentuman kehormatan menemani perjalanan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II. Meski melanggar protokol kepala negara, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah mengendarai satu mobil yang sama menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan bilateralnya, kedua alumni Fort Benning, Amerika Serikat ini mengenang kisah persahabatannya. Bagaimana Kerajaan Yordania menerima Prabowo saat memilih meninggalkan Indonesia untuk sementara pada tahun 98. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you here in Indonesia, and actually, we had hoped you would have stayed longer, but we realized that you have a very busy schedule. But actually, I prepared my own residence to receive you, but it's 1 hour outside Jakarta, so maybe next time I can convince you to come back again. We became friends many years ago. We became brothers. And I would always tell my father about this very special friendship. And when you came to Jordan, my father asked me, so who is this person? I said, he is my brother. And my father said, then if he's your brother, he's my brother. We have never looked back since. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people much better. Hubungan keduanya bermula ketika Prabowo dan Abdullah muda mengenyam pendidikan militer Ranger di Fort Benning, Amerika Serikat. Hubungan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II lebih dari sekedar hubungan diplomatik. Keduanya adalah sahabat lama yang terus menjalin kerjasama. Alvania Rizky, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Lalu apa makna dan komitmen di balik kunjungan balasan Raja Jordania ke Indonesia meski durasinya sangat singkat? Kita bahas bersama dengan tenaga ahli utama KSP, Respiratory Sadam Al-Jihad, dan juga bergabung Guru Besar Hukum Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Prof. Hik, Mas Sadam. Selamat petang, Mbak Friska. Selamat petang, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Sadam dulu. Kalau ini kan sebenarnya kunjungan yang sangat singkat ya, 2 hari 1 malam untuk ukuran sahabat karib Presiden Prabowo dan juga Raja Jordan. Sebenarnya apa poin penting dari
kunjungan ini? Dan sebenarnya dari berbagai kerjasama mana yang jadi titik utama? Ya, yang pertama adalah ini adalah kunjungan sahabat lama. Wah, ini kan yang kemudian disampaikan secara terbuka oleh Raja Abdullah II, bagaimana menyebut Pak Presiden Prabowo adalah "He is my brother". Nah, ini adalah sebuah kedekatan yang sangat emosional. Artinya memang ketika 29 tahun yang lalu, ketika Pak Presiden belum menjadi presiden, itu sudah diterima oleh Kerajaan Yordania, itu hubungan antara Raja Abdullah dan bapaknya juga Raja Hussein ketika itu sangat dekat. Nah, artinya ini hubungan ini sangat baik sekali. Nah, yang kedua adalah bagaimana kehangatan sambutan dari kunjungan ini. Ini dengan pelukan erat ketika kedatangan, kemudian ketika keberangkatan di bandara, ketika satu mobil yang kemudian melewati batas-batas protokol, ini adalah bagian dari persaudaraan yang luar biasa. Tapi kita harus bisa memahami bahwa people to people itu akan menjadi kuat ketika diperkuat lagi dengan government to government. Nah, tapi dari sisi inilah, ini ada yang menarik lagi nih, Mbak. Jadi yang menarik ini adalah penghargaan tertinggi dari Raja Abdullah II pada Pak Presiden Prabowo, ya, the Vigil Grand Gordon Al-Nahda. Jadi itu diberikan, ini penghargaan tertinggi di Kerajaan Yordania. Nah, ini bagian yang sangat eksklusif. Ini adalah sebuah persahabatan yang sangat mendalam bagi Pak Presiden Prabowo dan juga Raja Abdullah. Ya, secara personal sudah tidak diragukan lagi ya Prof. Hik, tapi bagaimana hubungan yang dekat secara personal diejawantahkan dalam kerjasama G2G atau pemerintah ke pemerintah. Nah, salah satu yang jadi menarik adalah soal salah satunya pertukaran intelijen, informasi intelijen terkait dengan perkembangan situasi di Palestina. Harapan apa yang bisa kita punya terkait ini, Prof. Hik? Harapannya pertama adalah kita bisa berpartisipasi dalam pembentukan ISF, International Stabilization Force. Ini sangat penting karena Bapak Presiden sudah menjanjikan bahwa kita akan mengirim sampai dengan 20.000 bahkan lebih pasukan Indonesia. Memang sekarang ini masih ada wacana menurut saya, apakah ini harus lewat Dewan Keamanan PBB, mandat itu, atau seperti juga pada waktu Presiden Bush Junior masuk ke Irak, ada coalition of the willing. Jadi koalisi untuk mau menjaga gencatan senjata di Palestina. Nah, ini yang masih jadi wacana. Tentu yang kita khawatirkan kalau misalnya lewat Dewan Keamanan PBB, itu mungkin ada veto lagi ya, yang bukan oleh Amerika tapi sekali ini, tapi oleh negara-negara lain begitu ya, karena ini kan berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau misalnya coalition of the willing untuk menjaga gencatan senjata ini, tentu ini bisa kita lakukan. Nah, permasalahannya adalah Israel sudah membuat syarat bahwa yang mau menyumbang itu harus mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, ini tentu pertanyaan bagi kita, apakah Israel hendak mendepak Indonesia. Nah, ini yang membutuhkan sumber-sumber intelijen dari Yordania. Bahkan kita tahu Yordania punya hubungan bilateral diplomatik dengan pihak Israel. Tentu kita bisa mendapatkan informasi-informasi ke arah mana sebenarnya Israel ini berkeinginan. Walaupun saya mengatakan bahwa seharusnya Israel tidak punya say atau syarat, memberikan syarat kepada siapapun ya yang mau masuk dalam ISF ini, karena kita tahu Hamas itu kan nggak dilibatkan, dan Hamas juga tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan transisi. Yang kedua adalah saya berharap bahwa dengan pertukaran intelijen ini kita bisa memunculkan nama warga negara Indonesia untuk memimpin pemerintahan transisi, ketimbang misalnya Tony Blair yang dari Inggris ya, yang sudah diwacanakan. Jadi dari Indonesia, dengan harapan bahwa siapapun yang akan menjadi pemerintahan transisi dari Indonesia, dia akan memfasilitasi agar perusahaan-perusahaan BUMN Danantara, yang juga Presiden Prabowo membicarakan ini dengan Raja Yordania, itu bisa berkiprah di dalam
melakukan rekonstruksi terhadap Gaza. Nah, jadi kalau misalnya memang BUMN-BUMN kita melalui Danantara ini bisa mempunyai keterlibatan dalam merekonstruksi, ini kan bagus karena Yordania dan negara-negara Timur Tengah dia akan memasukkan uang ke Danantara untuk kemudian uang itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan karya kita untuk melakukan rekonstruksi, dan itu akan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi kita Indonesia. Jadi informasi-informasi intelijen seperti inilah yang menurut saya sangat dibutuhkan, dan bagaimana kita bisa mengolah informasi ini untuk kepentingan rakyat Palestina dan tentu kepentingan nasional kita, seperti itu. Nah, harapan terjemahan strategis ini apakah akan atau sudah dibahas, Mas Sadam? Seperti misalnya mekanismenya, mandat untuk mengirimkan pasukan perdamaian, termasuk juga mungkinkah kita WNI ini yang jadi salah satu bagian dari pemerintahan transisi di Gaza? Betul, jadi memang ini sedang dibahas ya, karena memang kita melihat bahwa sudah ada statement dari Pak Presiden itu jauh-jauh hari. Jadi ketika sidang umum PBB disampaikan bahwa akan mengirim 20.000 putra-putri terbaik bangsa untuk ke Palestina. Ya, jadi artinya di sana fokus di bidang kesehatan dan juga konstruksi. Nah, itulah yang melalui Yordania tadi itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, ada Raja Abdullah, ada juga Duta Besar Palestina ketika di istana bahwa akan ada upaya untuk perdamaian dunia dengan mengirimkan 20.000 putra-putri terbaik bangsa sebagai the peace guardian, artinya menjaga perdamaian itu sendiri. Nah, yang kedua, selain dari persoalan Palestina tadi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Hikmayanto Juwana bahwa Danantara, nah ini khususnya itu yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bahwa akan ada komunikasi ekonomi bilateral ketika hubungan antara Yordania dan juga Indonesia. Nah, ini utamanya adalah penyangga ekonomi kita untuk pemerataan ekonomi kita melalui Danantara. Nah, itu saya kira itu yang menjadi penting. Jadi saya kira dalam posisi inilah pemerintah ini akan berupaya dengan maksimal untuk melakukan perdamaian dunia, yaitu melalui Yordania tadi. Dan tadi disampaikan bahwa hubungan antara Yordania dengan Israel bagus, hubungan Yordania dengan Palestina bagus, hubungan Yordania dengan negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah bagus. Dan ini adalah poin plus dari hubungan persahabatan Pak Prabowo dengan Raja Abdullah II. Kira itu. Nah, Prof. Hik, tampaknya ada beberapa poin penting yang menarik ini. Satu, soal perdamaian di Gaza. Berikutnya Danantara seperti jadi core pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah. Nah, apa sebenarnya realnya yang bisa kita dapat untuk dalam negeri? Ya, yang pasti begini, kalau terkait dengan Danantara sebenarnya dua isu. Pertama adalah isu yang tadi saya katakan, bagaimana Danantara melalui BUMN kita karya bisa ikut di dalam rekonstruksi di Gaza. Nah, yang kedua adalah bagaimana Danantara bisa tap potensi-potensi perekonomian di negara-negara Timur Tengah. Ya, termasuk Yordania. Mungkin Yordania adalah yang awal dengan harapan ada semacam bandwagon effect di mana negara-negara Timur Tengah lainnya akan masuk. Karena terus terang, kita Indonesia kan sudah mengeksplor banyak dengan negara-negara barat lah. Mulai dari Amerika, Uni Eropa, negara-negara di Eropa, Jepang gitu ya. Terus kemudian pada masa Presiden Jokowi mungkin fokusnya adalah ke Cina. Nah, itu semua tetap jalan, tetapi kita juga sepertinya Presiden Prabowo ingin melihat potensi yang ada di negara-negara Timur Tengah, karena mereka ini negara-negara kaya yang mungkin perlu untuk melakukan investasi agar secara dana mereka akan lebih besar, dan mungkin ini yang dijanjikan bagaimana Danantara bisa menjadi opsi bagi mereka untuk melakukan investasi, dan Danantara ini nantinya lewat BUMN atau proyek-proyek yang ada di Indonesia yang akan melipat gandakan katakanlah uang yang dimasukkan di Danantara, seperti itu.
Ya, menarik kerjasama ini semoga bisa dituangkan dalam kerjasama lebih real lagi, terutama untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan Jordania di berbagai bidang, termasuk tadi perdamaian di Gaza, juga dalam sisi ekonomi lewat Danantara. Terima kasih Mas Respiratori Sadam Al Jihad.